Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 1 Oktober 2024 ya, tentunya awal bulan, penerusan daripada video yang kemarin. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, ada beberapa dari segi fundamental yang mesti diantisipasi untuk nanti malam ya. Yang pertama itu nanti 24.5 ada manufaktur PMI dan manufaktur ISM. Ini kalau saya lihatin dari data yang sebelumnya itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 bulan berturut-turut itu menurun terus, tidak menutup kemungkinan nanti surprise positif juga bisa kedorong ataupun lebih dalam di bawah 47,0 ini juga bisa ya. Tetap waspadai nanti rilis data dari PMI jam 24.5 jam 21.00 nanti ada JLOT juga ya. Kuncinya ada di yang pertama di sini. Data yang sebelumnya kan 47,9 diperkirakan 47,0. Kalau misalkan aktualnya di atas 48 tentunya ini juga positif. Tetapi yang kedua adalah di ISM-nya 47,2 diperkirakan meningkat menjadi 47,6 ya. Kalau misalkan nanti kedua data tersebut itu keluarnya rata-rata di atas 48 tentunya ini positif untuk USD. Dan terakhir nanti malam jam 9 itu ada JLOT-nya ya, diperkirakan sih ada sedikit penurunan, tetapi nanti kita lihatin apakah benar ini nanti turun di bawah perkiraan. Data sebelumnya itu kan 7673, perkiraannya kan 7640, akankah di bawah dari perkiraannya atau justru malah meningkat di atas dari data yang sebelumnya. Kalau misalkan tiga data tersebut itu semuanya adalah positif, tentunya ini cukup untuk ngedorong indeks dolar menguat secara signifikan, kemungkinan akan mencapai level area resisten kedua weekly untuk minggu ini ya, 101.57. Untuk pergerakannya dari segi teknikal ya, zona tengah atau sebagai pivot ini kan sudah di break, tetapi dia kan nggak langsung kedorong ke atas ya. Setelah retest pertama dia terkoreksi tapi ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya pas kurang lebih di kisaran level area tersebut, dan harga ini kan bergerak ke atas. Untuk saat ini sih candlenya dari segi time frame 1 itu kan hijau semua, jadi tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa aja bergerak cepat ke atas 101.57 sebagai targetnya untuk malam ini sampai dengan besok kalau misalkan menguat lebih lanjut dari segi time frame jangka pendeknya. Tetapi kalau misalkan ada penurunan kembali selama indeks dolar tidak mampu tutup di bawah 100.56, kemungkinan masih belum akan melanjutkan perjalanan ke bawah ya. Jadi kuncinya untuk malam ini daily close mampu atau tidak tutup di bawah 100.56. Kalau misalkan masih belum mampu, ada potensi kalau dari segi time frame kecilnya ada koreksi, kemungkinan akan bergerak lanjut ke atas menuju resisten ke 2 weekly 101.57. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini saya flashback sedikit untuk yang planning outlook minggu yang lalu ya. Ini sudah TP-nya itu kan berada di 2625 ya, kurang lebih di sini pas ketika menyentuh level area tersebut harga ini kan ke reject ke atas kembali ya. Secara otomatis untuk yang minggu lalu kurang lebih ya dapat lah harusnya 500-an pip kurang lebih ya. Itu harusnya sih dapat untuk minggu lalu. Sudah selesai. Kemudian di sini saya hapus dulu ya. Planning kemarin sih sebenarnya juga sell, tetapi dikarenakan sudah mencapai target juga secara otomatis yang kemarin sudah expired ya. Untuk hari ini zona pantaunya untuk minornya ini saya hapus dulu. Waspadai aja kalau misalkan harga ini tetap kedorong ke atas ya. Untuk dari segi time frame 1 ini kan masih retest di zona tengah atau sebagai pivotnya. Di kiri di sini kan juga ada zona supply. Jadi hati-hati aja kalau misalkan supply ke atas, kuncinya masih tetap belum ada perubahan 2659 pembulatan ini sebagai kuncinya untuk malam ini. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai potensial harga bergerak balik ke bawah. Kalau misalkan kuat, apalagi didukung nanti malam, kalau misalkan dari segi fundamental itu rilisnya positif untuk USD, kemungkinan 2625 ini akan dijebol dengan mudah. Next targetnya history low minggu lalu 2614 kurang lebih untuk targetnya ya kalau misalkan ada penurunan. Tetapi untuk saat ini kita masih nungguin akankah ada konfirmasi pembalikan arah untuk saat ini atau dia akan bergerak sedikit ke atas. Jadi untuk planning sell-nya re-entry ya, maksudnya cari di kisaran level area di atas 2649 di bawah 2658. Jadi kuncinya kalau menurut saya di sini selama daily close tidak mampu tutup di atas level area tersebut atau minimal dari segi time frame H4 nanti di jam 9 atau jam 12 malam minimal H4-nya body candle-nya tidak mampu tutup di atas 2659 pembulatan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya 2625, target maksimal adalah di 2614. Untuk planningnya atau entry-nya silahkan sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini zona pantaunya yang atas masih tetap 2659, hati-hati masih retest di zona tengah atau sebagai pivotnya 2650 sebagai psikopress level, kemudian batas konfirmasi bawah 2640,
support pertama weekly berada di 2625, history low minggu lalu itu berada di 2614. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas 2659 ya pembulatan, kalaupun kedorong ke atas kemungkinan sih nggak jauh-jauh di atas level area tersebut ya. Kemungkinan untuk malam ini sampai dengan besok terlepas dari 2659 kemungkinan masih berada di bawah 2670. Jadi saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk saat ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan dulu dikarenakan belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Bisa aja nanti di bawah 2659 atau kurang lebih sedikit di bawah pivot untuk entry positionnya ini juga bisa terjadi, tetapi dikarenakan belum ada konfirmasi yang valid untuk saat ini, sementara planning sell-nya saya taruh sedikit di bawahnya 2659 ya. Tidak menutup kemungkinan nanti ini akan bergeser ke bawah juga bisa, sesuaikan aja dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Tetapi dari segi jarak stop loss-nya saya lebih ngincerin berada di atasnya 2665 atau 2667, kurang lebih ruang gerak sekitar 120 pip lah yang berada di 2669 ya, kurang lebih di sini sedikit di atasnya 2667. Tetapi dari segi targetnya TP pertama kemungkinan saya akan taruh sama yang ada di minggu lalu 2625 ini sebagai targetnya, ruang gerak sekitar 315 pip. TP maksimal itu berada di history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 430-an pip lah kurang lebih di sini. Kalau misalkan dapat harga atas, tetapi kalau misalkan dapat di tengah-tengah di sini atau di zona tengah atau sebagai pivotnya, tentunya untuk stop loss itu sedikit berada di atasnya 2662 lah kurang lebih di sini. Sementara tinggal menunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid. Untuk planning sell saya pribadi saya taruh di sini dulu, tidak menutup kemungkinan nanti ada sedikit perubahan planning kalau misalkan konfirmasi pembalikan arah itu tidak mencapai level area 2659. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD sell yang ada di video kemarin dengan target maksimal adalah sekitar 80 pip, ini sudah clear ya, sudah TP, stop loss aman. Untuk posisi harga saat ini kan kurang lebih pas ya, ada reaksi ketika menyentuh level area batas konfirmasi pivot bagian bawah 1.3318. Body candlenya belum mampu tutup di bawah level area tersebut dari segi time frame H4 minimal ya, ini masih di retest. Akankah ke reject balik ke atas atau justru nanti sideways kecil di zona tengah atau sebagai pivotnya baru lanjut ke bawah lagi? Ini ada potensi ya, dikarenakan untuk TP yang kemarin ini sudah clear ya. Saya hapus dulu. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, belum ada entry posisi, tetapi untuk malam ini pantau aja di antara zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3341 dan batas konfirmasi atas 1.3364. Selama daily close-nya tidak mampu bergerak balik di atas 1.3364, saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell, tetapi dengan target selanjutnya ada di 1.32800 pembulatan ya. Jadi untuk malam ini sampai dengan besok, zona pantaunya untuk resisten pertama yang berada di 1.3402 ini saya skip dulu ya, tetapi saya lebih ngincerin kalau misalkan ini nanti kedorong sedikit ke atas, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 1.3364 sampai dengan 1.3341, terkecuali data fundamental nanti malam yang akan rilis itu negatif, bisa aja langsung sampai ke atas bergerak di atas 1.3364. Tetapi kalau misalkan data itu nanti netral atau mendukung positif untuk USD, kemungkinan sih masih belum mencapai level area 1.3364 ya. Jadi untuk batas pantaunya 1.3364, 1.3341, kemudian di sini 1.3318 ini masih di retest, masih belum ada penutupan di bawah level area tersebut. Jadi dari segi time frame kecilnya rawan ini sedikit terkoreksi ke atas sebelum lanjut ke bawah kembali ya. Tetapi kalau misalkan keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini, next targetnya berada di yang pertama 1.32800, batas maksimal adalah di 1.32500-an. Jadi untuk planning hari ini sampai dengan besok malam ya, planning re-entry cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan. Sementara saya taruh di sini dulu, tidak menutup kemungkinan nanti untuk sellnya bisa pindah di bawah pivot ya. Jadi cari aja di antara zona yang saya blok abu-abu di sini, kurang lebih di antara 1.33400 sampai dengan di bawah 1.3364 lah kurang lebih di sini. Tetapi dari segi jarak stop lossnya, ruang gerak sekitar 35 pip berada di atas 1.33900-an lah, sedikit di atas level area tersebut. Dan untuk targetnya 75 pip berada di 1.32800, batas maksimal adalah di 1.32500, ruang gerak sekitar 110-an pip lah kurang lebih. Saat ini masih off dulu ya, jadi cari di kisaran di antara zona yang saya blok abu-abu di sini untuk re-entry sell-nya ya. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini kuat juga ke bawah, dan untuk entry sell kemarin ini statusnya sama ya, ini sudah TP, ruang gerak batas maksimal 85 pip sudah dapat ya, saat ini sudah tidak bisa digunakan kembali.
Pergerakan harga ini retest di history low minggu lalu yang berada di 1.1083 ya. Jadi ini kalaupun dikejar untuk sell-nya ini sedikit telat, tetapi kalau misalkan ada kesempatan sedikit ke atas yang ada di 1.1105 ini kan juga support pertama weekly saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Kalau misalkan ada kesempatan sedikit kedorong ke atas, kalau mau re-entry sell tentunya sih nggak masalah, tetapi next targetnya berada di 1.10400an. Untuk saat ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan dulu. Saya lebih ngincerin kalau misalkan ada kesempatan dari segi time frame kecilnya terkoreksi ke atas, tentunya sih ini nggak masalah. Tetapi kalau misalkan langsung entry sell sekarang, pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan kurang lebih sekitar 40 pip ini kalau di harga sekarang. Tetapi kalau misalkan nanti dari segi time frame kecilnya ada kesempatan koreksi ke atas, selama minimal dari segi time frame H4 harga tidak mampu bergerak di atas 1.1105, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi jarak stop loss batas maksimal adalah 25 pip dengan targetnya sementara di support kedua weekly ruang gerak sekitar 60 pip ya. Jadi ini planning masih off dulu. Zona pantaunya untuk malam ini sampai dengan besok bawah 1.10400. History low saat ini masih di retest, masih belum ada konfirmasi 1.1083. Support yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.1105. Batas atas di sini juga ada zona supply baru di antara pivotnya sampai dengan batas bawahnya 1.1149 dan 1.1132. Kemungkinan referensi sell ini akan aktif jika dari segi time frame H4-nya body candle tidak mampu tutup di atas 1.1105, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan entry sell yang kedua untuk minggu ini akan aktif. Tetapi kalau misalkan bergerak di atas level area 1.1105, sementara masih belum bisa digunakan terlebih dahulu. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD dari segi time frame kecilnya di sini sih sebenarnya masih sideways, tetapi sudah terkonfirmasi harga mampu bergerak di bawah resisten pertama weekly yang berada di 0.6912 ya. Untuk entry sell-nya masih on track. TP1 ataupun TP2 ini masih belum tercapai. Untuk TP pertama itu berada di zona tengah atau sebagai pivot 0.6865 sampai dengan 0.6847 ya. Ini sebagai TP2 nya. TP maksimal itu berada di 0.6817 ruang gerak sekitar 90-an pip ya. Tetapi ini kan masih on track. Untuk re-entry-nya sih masih belum telat ya, selama kuncinya adalah harga tidak mampu bergerak di atas zona yang saya blok merah di sini. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Batas maksimal untuk stop loss-nya kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 45 pip ya. Ini untuk AUD USD. Zona pantau malam ini sampai dengan besok kurang lebihnya kalau misalkan ada kenaikan 0.6936 sampai dengan 0.6912 saat ini masih di retest. Tetapi kalau misalkan langsung kedorong ke bawah, target pertama kurang lebih pantau di pivotnya 0.6865 sampai dengan 0.6847. Batas maksimalnya koreksi dari segi time frame besarnya 0.6817 sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali ya. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga saat ini itu sideways masih tetap berlanjut. Planning kemarin sebenarnya cari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk zona pantau malam ini ya, mengingat ini masih sideways ada potensi berlanjut, zona pantaunya masih belum ada perubahan ya, kurang lebih di kisaran level area bagian bawah sebagai batas pivotnya itu berada di 1.34800. Selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy. Tapi untuk rekan-rekan yang dapat entry buy kemarin, saat ini untuk stop lossnya masih belum bisa di adjust ya, masih tetap berada di bawah. Kemudian pivotnya 1.3500 sebagai psikopress level, batas konfirmasi atas 1.3521. Kemudian untuk target TP pertama 1.3555 dan batas maksimal untuk TP2 adalah di 1.3582 ya, atau history high minggu lalu. Untuk USD CAD ini planningnya masih belum ada perubahan selama harga kalaupun misalkan kedorong ke bawah, selama daily close tidak mampu tutup di bawah 1.34800, planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimalnya 1.3555 ini sebagai TP1, TP2 adalah di 1.3582. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, planning kemarin buy ya, TP1 sudah kena, tetapi TP2 nya saat ini masih on track ya. Harga ini terkonfirmasi keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini ya, dan terkoreksi ke bawah. Kalau kita lihatin terkoreksinya itu di zona tengah atau sebagai pivotnya ke reject. Di sini juga ada bullish engulfing ya. Jadi ini sudah terkonfirmasi kalau menurut pandangan saya pribadi
ada potensi USD Swiss ini akan lanjut ke atas. Zona target terdekat sebagai TP pertama itu sudah tercapai ya, tinggal TP keduanya aja yang berada di 0.8497 atau pembulatan 0.8500 ya untuk entry buy yang kemarin. Tetapi untuk saat ini saya masih netral dulu, belum ada planning untuk re-entry kembali kecuali ada kesempatan harga kedorong ke bawah sedikit menuju zona tengah atau sebagai pivotnya, dan selama daily close-nya tidak mampu tutup di bawah 0.8442, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy ya, untuk targetnya di 0.8497. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen planning kemarin untuk sell di minggu yang lalu yang berada di resisten kedua ya, dengan targetnya di sini ini sudah beres, sudah clear semua. Kemudian untuk yang video sebelumnya cari ancang-ancang setup buy, dan di sini juga sudah clear ya. TP pertama itu kan kemarin di sini ya, yang berada di 143.73 pembulatan ruang gerak sekitar 90 pip. TP kedua di pivotnya di sini sudah ke trigger semua ya. Ini batas maksimal untuk TP-nya 140 pip, semuanya sudah beres ya. Ini tidak bisa digunakan kembali. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu ya, karena ini kan memasuki zona tengah atau sebagai pivot. Jadi ini rawan bisa aja spek ke bawah balik ke atas, atau dia bergerak ke atas balik ke bawah, ini juga bisa. Saya lebih memilih netral dulu untuk hari ini, mengingat buy yang kemarin baik TP1 atau TP2 nya sudah clear semua. Saya lebih prefer ngamatin dulu di market untuk pergerakan malam ini ya. Zona pantaunya berada di kisaran level area 144.83 untuk malam ini. Kalau misalkan lepas dari level area tersebut dan didukung dari segi fundamental nanti yang akan rilis dari Amerika, kalau misalkan positif, tidak menutup kemungkinan USD Yen akan bergerak balik ke atas menuju resisten pertama weekly yang berada di 145.75. Tetapi dari segi teknikalnya, selama tidak ada konfirmasi minimal dari segi time frame H4-nya, harga bergerak di atas 144.83, kemungkinan zona pantau malam ini sampai dengan besok berada di sini. Yang kedua adalah di pivotnya, pantau di 143.73 juga. Kalau misalkan kedorong balik ke bawah ya, kemungkinan untuk sampai dengan besok malam USD Yen belum akan bergerak di bawah 142 kembali ya. Jadi ring areanya itu kurang lebih di sini, 3 area di sini. Tetapi kalau misalkan fundamental dari kalender ekonomi dari Amerika yang rilis nanti itu positif, secara otomatis kemungkinan di sesi Asia besok 145.75 ini bisa aja tercapai dengan cepat ya. Ini untuk USD Yen. Terakhir adalah untuk oil. Pergerakan untuk oil itu signifikan drop ke bawah ya. Untuk saat ini saya hapus dulu karena sudah tidak bisa digunakan kembali. Ketika dia turun membentuk low baru atau break low di minggu yang sebelumnya ya, harga ini kan dengan cepat bergerak ke atas kembali. Tetapi posisi harga saat ini itu ketahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Jadi saya lebih memilih untuk malam ini oil atau STA USD saya lebih memilih netral dulu, tetapi saya ngincerin kalau misalkan ada peluang kedorong ke bawah secara ekstrim di atas 65.00, kemungkinan referensi buy akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan bermain-main di antara history low minggu lalu 66.78, kemudian 67.68 sampai dengan 68.80, sementara sih saya lebih prefer ngamatin dulu untuk kedepannya ya, dikarenakan untuk di pair forex-nya sudah banyak yang TP, jadi saya lebih ngurangin posisi untuk saat ini ya. Jadi untuk oil atau STI USD malam ini hati-hati, selama daily close-nya tidak mampu tutup di atas 67.68, ada potensi dia akan bergerak ke bawah. Jadi waspadai di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk saat ini harga masih di retest, masih belum ada konfirmasi lanjutan ya. Oke, untuk gambaran malam ini ya, sampai dengan diperuntukkan sampai dengan besok malam tanggal 2 Oktober tentunya. Ada beberapa posisi yang sudah TP ya. Saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, selalu disiplin. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan ataupun risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.